berhati lembut, berpikir cerdas, berkhidmat untuk umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Faris Khairul Anam, yang terhormat para hadirin dan pemirsa live streaming Facebook dan YouTube dimanapun Anda berada, semoga dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini pengajian online safari pengajian online selama bulan Ramadan yang dilaksanakan oleh Laksperjam NU Kabupaten Malang yang didukung oleh beberapa universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Unisma, Unira, dan IAI Al-Qolam, serta PCNO. Semoga dalam pelaksanaan ini sampai di akhir bulan Ramadan tetap bisa berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum pengajian online ini dimulai, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu beliau pengasuh Pondok Pesantren Darul Faqih, yaitu Kiai Haji Faris Khairul Anam. Beliau adalah juga sebagai seorang dosen di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Negeri Malang, Universitas Negeri Malang. Mohon maaf. Juga beliau sebagai wakil ketua Aswaja Center PBNU. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Kiai? Alhamdulillah, saya Alhamdulillah. Sebelum nanti penjelasan terkait dengan tema pada pagi hari ini, yaitu formulir fikih zakat fitrah, sebelumnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan kepada para pejuang dan para masyayikh Nahdlatul Ulama yang telah mendahului kita semua, khususnya kepada almarhum Dr. Ahmad Taufiki. Mudah-mudahan segala amal beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, terkait dengan tema pada pagi hari ini, yaitu formulir fikih zakat fitrah. Ini sebuah tema yang sesungguhnya cukup menarik dan juga sesuai dengan bulan Ramadan. Jadi sangat cocok untuk dikupas, ya. Nah, kenapa ada muncul formulir fikih zakat fitrah ini? Nanti akan dikupas oleh beliau Pak Kiai pengasuh Pondok Darul Faqih, yang insya Allah akan dikupas tuntas selama 1,5 jam. Oleh karena itu kami persilakan kepada beliau untuk memberikan penjelasan terkait dengan mengapa perlu ada sebuah formulir fikih zakat fitrah, gitu. Sehingga dan kemudian apa kira-kira poin-poin yang perlu disampaikan di dalam formulir fikih zakat fitrah ini. Nggih, matur nuwun. Alhamdulillah.
Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa live streaming ngaji online Lakpesdam NU Kabupaten Malang, sebagaimana tadi disampaikan bahwa kajian kita kali ini akan mengangkat tentang formulir fikih zakat fitrah. Tentu dari beberapa kata yang tersusun akan mencerminkan isinya. Ini tidak sekedar formulir zakat fitrah, juga tidak sekedar fikih zakat fitrah. Jadi kalau formulir zakat fitrah itu sesuatu yang bersifat administratif, fikih zakat fitrah itu sesuatu yang bersifat teoritis. Tapi kalau formulir fikih zakat fitrah ini insya Allah sesuatu yang bersifat aplikatif. Mengapa kita susun formulir fikih zakat fitrah ini? Insya Allah sudah berjalan dan dipakai oleh sebagian panitia zakat di Kabupaten Malang atau Malang Raya, karena tahun kemarin kita mengadakan sosialisasi di pondok ini. Alhamdulillah datang dari Kepanjen, datang dari Batu, kemudian juga daerah lain. Intinya sudah dipakai di beberapa tempat, karena insya Allah formulir ini isian sekaligus guide, sekaligus panduan bagi panitia zakat fitrah dan tentunya pembayar zakat fitrah. Insya Allah kalau panitia sudah mengacu pada formulir ini, nanti fikihnya sudah kena. Fikihnya sudah kena. Misalnya 3 halaman formulir fikih zakat fitrah ini, insya Allah tidak terlalu dawa, kata orang Indonesia. Tidak terlalu panjang karena ya hanya 3 halaman, dan ini insya Allah akan membantu. Kita tidak perlu membaca fikih yang panjang kali lebar kali tinggi, yang tebal, atau kemudian meskipun kadang kita sudah membaca, ketika sudah ada muzaki yang akan bayar, itu kan sudah ruwet gitu. Karena panitia ya harus merekap, harus menerima, harus kemudian mengawal fikihnya. Itu kadang meskipun panitia sudah paham fikih zakat fitrahnya, kadang ada yang masih lewat. Makanya inilah motivasi kita menyusun formulir fikih zakat fitrah ini. Adapun ketika ditanyakan oleh panjenengan tadi apa saja isinya, secara umum ada 3. Yang pertama adalah isian yang bersifat administratif, yang kedua terkait dengan niat, lalu yang ketiga tentang sedekah sunnah yang barangkali mengiringi pembayaran zakat fitrah itu. Kalau dirinci misalnya, semuanya berbasis fikih dan berbasis permasalahan yang sering kita temui di tengah lapangan. Misalnya contoh yang pertama, isian yang bersifat administratif. Kita sebutkan di sini nama, alamat, RT, RW, nomor HP. Secara zahir ini memang sesuatu yang bersifat administratif, tapi bisa saja berhubungan dengan fikih. Contohnya, mengapa ada nomor HP? Barangkali panitia karena begitu kesusu, pokoknya jenenge iki, nomor HP ini iki, gak sempat ngecek kualitas berasnya. Setelah kemudian direkap, ternyata ditemukan berasnya itu gak layak zakat fitrah. Misalnya basah. Padahal dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan mablul, makanan pokok yang dibayarkan sebagai zakat, kok ternyata basah, itu la tujzi, tidak sah. Atau mungkin akeh tumohe, atau mungkin gak layak lah, bukan makanan yang dikonsumsi oleh muzaki itu sehari-hari. Tinggal kalau kata orang Malang, muzakinya tinggal di noplet, tinggal di telepon. Iki zakatnya sapa iki? Oh Pak iki, nomor HP ini piro? Ditelepon. Oh ternyata setelah ditelepon dikasih tahu, Pak pangapunten beras panjenengan ternyata nggak layak zakat fitrah.
Ini kan hati-hati, karena ini merupakan rukun Islam. Zakat fitrah ini merupakan sebuah kewajiban, maka nomor HP ternyata juga berhubungan dengan keabsahan zakat fitrah. Dalam ini tepatnya untuk mengawal keabsahannya. Kemudian mengapa juga ada RT RW? Begini, orang yang membayar zakat fitrah itu kan tidak harus kaya seperti yang ada dalam pikiran kita. Berbeda dengan zakat mal. Zakat mal itu memang menengah ke atas, karena katakan dia punya tabungan mencapai nisab 85 gram dan itu bertahan 1 tahun nggak pernah berkurang dari nisabnya, sekitar 45 juta, padahal dia sudah mengeluarkan pengeluaran PLN, listrik, listrik, banyu, sudah bayar SPP anak-anaknya, kok ternyata di tabungannya itu bertahan 45 juta atau berapa nisabnya ketika itu. Berarti orang ini menengah ke atas dan dia wajib membayar zakat mal. Tapi sekali lagi, untuk zakat fitrah tidak harus sekaya orang yang mengeluarkan zakat mal. Bahkan ada potensi orang yang boleh menerima zakat terkadang juga wajib membayar zakat. Sekali lagi, orang yang boleh menerima zakat fitrah terkadang juga wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ilustrasinya, orang ini fakir miskin, malam 28, malam 29, ternyata dia itu menerima paketan-paketan zakat fitrah. Ada 5 paket, datang ke rumahnya, datang lagi 5 paket, lagi 10 paket. Satu paket zakat fitrah katakan 3 kilo. Kalau ada 10 paket berarti sudah ada 30, berapa? 5 kali 10 50. Sudah ada 50 kilogram. Kita lihat ketentuan orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Di hari raya, di siang harinya dan malamnya, maksudnya 1 Syawal dan malam 2 Syawal, ada persediaan makanan untuk dirinya dan orang-orang yang wajib dia nafkahi. Terus ada kelebihan, bima fadula an mali. Kok ternyata ya nggak mungkin 50 kilo dihabiskan sehari, kan betul mungkin kan? Betul mungkin. Akhirnya orang ini sekaligus wajib membayar zakat. Dia boleh menerima zakat sekaligus juga wajib mengeluarkan zakat. Kita kembalikan kepada ketentuan fikih. Sedekah wajib itu nggak boleh ada yang kembali kepada pensedekahnya. Kurban contohnya, kalau kurban sunnah, orang yang kurban boleh mengkonsumsi dari daging hewan kurbannya. Tapi kalau kurban wajib, misalnya dia nadarkan, saya nadar kurban tahun ini, berarti kurbannya menjadi wajib. Ketentuan fikihnya gimana? Kan nggak boleh daging itu dia ikut mengkonsumsi sebagiannya, karena sedekahnya sudah wajib. Zakat ini termasuk al-infaqul wajib, termasuk sedekah yang wajib. Jangan sampai orang mengeluarkan zakat, kok ternyata ada yang kembali kepada dirinya. Jangankan kembali sak paket, kembali sak upo saja, sak biji beras, itu sudah membuat zakat fitrahnya tidak sah. Maka ini harus menjadi perhatian panitia. Makanya kita sebutkan RT RW-nya itu. Atau mungkin dia berbasis nama, panitia ini. Iki zakate Pak A, iki zakate Pak B. Ketika nanti pembagian zakat fitrah, jangan sampai zakatnya A kembali lagi diberikan oleh panitia kepada si A, akan membuat zakat fitrahnya tidak sah. Kan kasihan. Waduh Pak panitia, kangelan kita ini jenengi Pak Ketua kangelan, kata anggota panitia. Kangelan jenengi sak paket jeneng siji-siji. Ya sudah, kalau kamu nggak sempat ngasih nama, kita pakai basis RT. Kepanitiaan kita ini mengawal pembayaran zakat fitrah dari 3 RT. RT 1, RT 2, RT 3. Ayo kita beda-bedakan. Di zakat RT 1 dewekno, zakat RT 2 dewekno, zakat RT 3 dewekno. Ketika nanti pembagian zakat dari warga RT 1 berikan kepada fakir miskin di RT 2 dan RT 3.
jangan dikasihkan kepada fakir miskin yang ada di RT 1. Apalagi dalam praktek dicampur itu. Dari RT 1 dicampur, saupo balik kepada muzakinya, enggak sah zakatnya. Kan kasihan. Zakat dari pengumpulan warga dari warga RT 2 berikan kepada fakir miskin di RT 1 dan RT 3. Demikian juga hasil pengumpulan dari warga RT 3. Ini sekali lagi isi pertama dari formulir fikih zakat fitrah ini secara zahir memang bersifat administratif ya. Tapi kalau kita pikir ternyata juga berhubungan dengan fikih. Makanya ini kita cantumkan, ini harus dipahami oleh panitia zakat demi keabsahan zakat orang-orang yang membayar melalui kita, dalam arti melalui kita sebagai panitia. Sampun itu isinya formulir fikih zakat fitrah ini yang pertama. Yang kedua terkait dengan niat. Di sini saya bagi 1.1 kalau sudah berupa beras, 1.2 kalau masih berupa uang. Kita ilustrasikan yang masih berupa beras dulu. Ada orang bayar lewat kita sebagai panitia, sudah duduk di depan meja kita, sudah bawa 5 sok, 5 paket zakat fitrah. Pun Pak, mari saya kawal niatnya. Autokritik dan kritik bagi sebagian panitia. Kadang mereka hanya perhatian pada doa, tapi tidak mengingatkan niat. Pundi niki zakate gangsal nggih, monggo kula dongaaken. Lho donga itu baik, itu penting, tapi yang paling penting adalah niat. Kadang nek pun didongani Pak panitia wis adongan ajarakallahu fima ataita wa baraka fima abqaita wa ja'ala laka tahuran. Pun nanti langsung. Lho niatnya di mana? Niatnya gimana? Padahal innamal a'malu binniyat. Dalam semua kitab hadis ini ditaruh di yang pertama karena pentingnya niat itu. Maka panitia harus mengawal masalah niat. Tapi tidak semudah yang kita bayangkan. Panitia sudah menerima 5 paket zakat. Pun niki zakate sinten kemawon? Zakat kula, bojo kula, anak kula sing 3. Terus orang itu secara fikih boleh meniatkan zakat untuk dirinya tentu dan untuk orang-orang yang wajib dia nafkahi. Adapun orang yang sudah tidak wajib dia nafkahi, tidak boleh dia secara sepihak untuk meniatkan zakat fitrahnya. Contoh dalam ilustrasi tadi, anak jumlahnya dia 3. Ketentuan fikih, anak yang sudah balik dan secara fisik dia mampu bekerja, meskipun belum bekerja, orang tua tidak wajib menafkahinya. Ketika dia tidak wajib menafkahinya, dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrahnya, dan anak itu wajib mengeluarkan zakat fitrah sendiri. Kita bayangkan sekarang anak balik kelas 6 SD, kelas 1 SMP, kelas 2 SMP. Ustaz kan belum bekerja, nggak apa-apa, jenengan ngasih, tentu tiang sepah nggak mungkin merem, ngasih SPP-nya, ngasih kebutuhannya. Tapi yang dikasihkan itu sudah bukan nafkah wajib, tapi sedekah sunnah. Dan ini berhubungan dengan zakat. Anak yang sudah balik harus mengeluarkan zakat fitrahnya sendiri, otomatis dia wajib niat sendiri. Gak boleh ayahnya mentang-mentang beras sudah dikasih, sudah dia belikan, terus diniati dewe, zakatnya tidak sah. Karena anaknya sudah balik, wajib mengeluarkan zakat sendiri. Adapun dia belum bekerja, nyoleh, tak kayak sampean 3 kilo, niatono dewe, kamu niat sendiri. Kamu sudah balik atau diwakilkan, bapak mawon ingkang niataken, oh sampean makil nang aku nggih jenengan mawon, ya wis. Akhirnya disebutkan di sini ada niat untuk diri sendiri, ada niat untuk orang yang wajib dia nafkahi,
ada redaksi niat untuk orang yang sudah tidak wajib dia nafkahi. Kita kembali kepada ilustrasi tadi. Panitia nerimo, ono wong teko, nggawa sepeda motore pun nggo cendelan-cendelan beras, ono 5 paket. Zakat sinten, Pak? Zakat kula, bojo kula, anak kula sing 3. Pun diniataken, Pak, sampun diniatakan sedanten, sampun sing niat sinten, Pak? Kula sedanten, saya semua yang niat. Lho pangapunten, Pak, 3 anak panjenengan tadi ada yang sudah balik. Yang ditanya yang 3 anak saja, istrinya nggak usah. Istri panjenengan sampun balik. Paling dijawab gak balik kok Mas, bulung bisa. Bulung itu bahasa Arab, bukan berarti kakek tadi ya. Nanti dilawan oleh aktivis gender. Saya punya anak 3. Pangapunten, lari 3 niku wonten sing balik. Oh wis, sing nomor 1 wis kuliah nang Unisma, sing nomor 2 wis kuliah nang Sai Al-Qolam, sing nomor 3 se kelas 5 rada ado ambek dulure. Pangapunten, 2 anak yang sudah balik tadi wajib niat sendiri. Lu kan saya bapaknya, iki beras tak tukokno Mas. Nggih, tapi secara fikih dia wajib niat. Mosok tak gawa mulih maneh. Mboten usah, tidak perlu. Apa putra panjenengan punya HP? Ada HP semuanya. Jenengan telepon nggih mawon untuk akad taukid. Untuk taukid. Ditelepon le, zakate sampean wis kadung tak gawa nang masjid, terus sampean niati, nang tak niati bapak, jare panitiae gak oleh. Jare panitiae gak oleh. Wakil nang bapak li, diwakilaken ke bapak, nggih Pak, jenengan niataken. Lah sudah, akhirnya sudah kena secara fikih. Akhirnya dia baca redaksi niat yang ketiga itu. Saya niat mengeluarkan zakat untuk anak saya yang telah mewakilkan saya, urusan niatnya fardhon lillahi ta'ala. Sudah kena, selesai. Kalau tidak seperti itu kasihan. Zakat-zakat fitrah anak kita yang kita bayarkan secara sepihak tanpa izin kepada mereka, tanpa ada taukil. Dan kalau kita belajar akad taukil itu harus dilafadzkan. Boten cekap batin, boten cekap wis biasa aku anakku seru, boten nasa. Akad taukil harus diikrarkan, dilafadzkan. Makanya kenapa formulir ini tidak sekedar formulir tapi formulir fikih? Karena kita kasih penekanan tadi, lafaz ini harus diucapkan. Kalau formulir biasa kan cukup diisi, kalau ini harus diucapkan. Sama kayak taukil nikah, saya mewakilkan kepada kiai siapa anak saya untuk menikahkan anak saya yang bernama ini. Terus dijawab, qabiltul wakalah, qabiltul taukil, saya terima pewakilannya. Kan sudah dilafadzkan ya, sudah diikrarkan. Boten cekap dia ini jawab boten cekap, harus diikrarkan. Maka sekali lagi, kalau kita nggak dikawal dan dikasih guide semacam ini kan butuh kecermatan kan, butuh kecermatan, butuh ketelitian. Kita sudah menghadapi muzaki yang banyak. Lereng murojaah fikih, nggak ada waktu. Katakan sudah paham fikihnya, kadang ono sing kelewatan. Tapi kalau kita kawal, satu, niat untuk dirinya sendiri. Niatnya di mana? Ini poin A. Niat untuk orang yang wajib dia nafkahi, misalnya istri dan anak yang belum balik, redaksi niatnya di mana? Yang C, untuk yang lain yang tidak wajib, untuk orang lain yang tidak wajib dia nafkahi, misal anak yang sudah balik atau orang yang mewakilkan padanya untuk meniatkan zakat fitrah, itu semuanya akan terkawal secara fikih. Baik, itu di halaman 1 formulir. Adapun di halaman 2 masih membahas tentang niat, tapi ilustrasinya sudah beda. Kalau tadi ilustrasinya muzakinya sudah membawa beras, kadang ada saja 1 orang 2 orang boten beto uos tidak bawa beras tapi bawa uang. Kita potret 4 madhab, atau paling tidak madhab Syafi'i dan madhab Hanafi. Menurut madhab Syafi'i, zakat fitrah harus berupa makanan pokok, min quti baladi. Makanan pokok kita nasi yang asalnya beras. Nasi yang asalnya beras. Berarti beras ya.
Kalau yang pakai uang itu sudah di luar madhab Syafi'i, itu madhabnya Hanafi. Dalam Fathul Mu'in dikatakan wala tujzi'u qimatuh, tidak sah zakat dibayarkan dalam bentuk uang. Sudah jelas berarti kalau ada orang datang kepada panitia zakat, gak repot-repot tuku beras, mek nggawa duit tok, membawa uang. Ini harus dikawal benar oleh panitia ini. Bisa saja sah, tapi pakai urutan di halaman 2 ini. Dengan apa? Pakai akad taukil lagi, mewakilkan kepada panitia. Apa yang diwakilkan? 2 hal. Yang pertama, tolong tukokno beras. Yang kedua, tolong lek wis rupa beras jenengan niataken, diwakilaken ten panitia. Jare panitia, wadah iki penggawean maneh iki ya. Sik nukokno beras, engko wis lek rupa beras diniataken kali panitia. Waduh, tewur nih, tewur. Memang bisa, dan taukilnya harus dilapatkan. Kita sebutkan di sini. Saya menyerahkan uang sejumlah ini kepada panitia sebagai wakil untuk dibelikan beras sejumlah berapa paket, masing-masing seberat 3 kg misalnya, untuk zakat fitrah saya, titik 2 dan seterusnya. Selanjutnya saya mewakilkan kepada panitia untuk meniatkan zakat fitrah dan seterusnya. Panitia jawab, saya terima perwakilannya. Memang bisa, tapi gini wow, rodok tewur. Apalagi nanti kalau muzaki itu masih bawa uang, akan rentan terjadi kesalahan. Contoh kesalahan: 1, akan terjadi talfik, mencampur adukkan sekian pendapat madhab dalam satu qadiyah atau satu paket ibadah. Dia bawa uang ikut madhab Hanafi, tapi ukurannya ikut madhab Syafi'i. Ukuran zakat menurut madhab Syafi'i 2,5 kilo atau 3 kilogram. Lek coro duit berarti 20.000, lek coro sak kilo 10.000 gampanganipun nggih. Berarti lek coro duit 20.000 ditukokno beras oleh 2,5 kilo atau 30.000 dapat 3 kilogram. Tapi yang harus kita cermati, menurut madhab Hanafi, beras 1 sok itu bukan 2,5 kilo, tapi 3 kilo 8 on. Dikonversikan, beras 3 kilo 8 on. Berarti lek jorok coro gawa duit beras 1 kilo 10.000, berarti harusnya orang itu bawa uang berapa? 38.000. Takto nang panitia, Pak panitia, kula badhe bayar zakat. Oh, alhamdulillah, pundi beras ya Pak? Betul, saya pakai uang. Oh, berarti Bapak ikut madhab lain. Ya, saya ikut madhab lain. Sudah baca kitabnya Pak? Sudah. Kitab apa Pak? Kitabul WhatsApp. Kitab WA. Kitab WA. Kitabul WhatsApp. Oh nggih Pak, kula terangi artonipun. Lah kok sing digawa mek elawes ubir. Mek 20.000. Lho Pak, kan madhab Hanafi 3,8 kilo. Lho nggih ta? Ini orangnya talfik, tidak boleh. Ukurannya ikut madhab Syafi'i, wujudnya zakat ikut madhab Hanafi. Itu namanya talfik, tatabu'ur rukhs, mencari mudahnya sendiri. Cara Jawa ning golek gampange dhewe, bahasa Inggrisnya kardiman. Cara pendidik nyari sing nyaman. Wis golek gampange tok, gak usah tuku beras, sing digawa 20.000. Itu contoh kesalahan yang pertama, kalau orang pakai uang. Contoh yang kedua, kesalahan dari pihak panitia. Kata ketua panitia bilang kepada anggotanya, ayo sekarang sudah malam 28, sekarang kita rekap. Ayo direkap. Endi Mang? Sing bayar beras oleh pirang paket? Hitungan. Oh alhamdulillah, angsal 500 paket zakat fitrah beras. Sing bayar duit-duit Mang? Deloken piro hitungan? Dihitung kali anggotae terkumpul 150.000. Alhamdulillah 150.000.
Dirose panitia bilang kepada ketua, Pak Ketua, damel napa niki? 150.000 iki. Ngene ae. Sing 50.000 tukokno kresek. Iku akeh kresek sing jebol-jebol iku mah. Tukokno kresek. Lu gimana? Zakat fitrah kok dibelikan kresek? Yang ada itu zakatul fitri, nggak ada yang namanya zakatul kresek kan gitu, nggak ada. Kasihan itu nggak sah semuanya akhirnya. Terus Pak Panitia, Pak Ketua, sing 100.000 damel napa niki? Wah, kok bengi lak melekan awake dhewe iki. Le kopi. Kopi. Tukokno ipok wis, tukokno ipok. 100.000 ditukokno ipok. Ya opo? Yang ada dalam fikih itu zakatul fitri. Nggak ada yang namanya zakatul ipok. Wis tewur kabeh. Akhirnya tidak sah. Itu contoh kesalahan yang kedua. Kalau panitia berani menerima zakat fitrah dalam bentuk uang. Kesalahan yang ketiga, contoh lain. Pak panitia, kulo dereng sempat betul tumbas uos, dereng sempat kulo sibuk, nggak sempat beli beras, Gimana? Mangke kulo tumbasakan. Uang sudah diterima, sudah dicatat, sudah didoakan, orang muzakinya pulang. Mandek ngoten, piro si panitia sing nrimo? Rek, tolong rek, cukupno iki ana dhuwit, aku juga nukokno beras. Kon nukokno beras. Oh, orangnya masih ada, muzakinya masih ada. Cendang diniati, cukupno berasnya Pak Bambang nang itu. Lah kok zakatnya Pak Bambang dijupuk didekeno ngarepe meja, didol nang muzaki yang bawa uang tadi itu suruh niat. Ini gimana hukumnya? Jangan kita ndaki bahas fikih zakat fitrah, bahas fikih jual beli saja. Jual beli yang sah itu menjual barang miliknya sendiri. Itu zakatnya Pak Bambang kok dijual, itu milik siapa? Panitia tidak berhak menjual barang milik orang lain. Saya punya laptopku dewe tak dol kan salah. Laptopnya uang tak dol. Itu gimana? Ini kesalahan yang ketiga. Makanya sangat sulit secara praktek orang itu kalau muzakinya hanya membawa beras, membawa uang, maka perlu sosialisasi. Kami panitia zakat fitrah ini tidak menerima pembayaran zakat kecuali sudah dalam wujud beras. Kalau masih dalam wujud uang ya masih bisa, tapi rodok tewur, rodok ruwet. Atau mungkin untuk sosialisasi sekarang si rodok repot, bisa gini, disiasati gini, panitia zakat nempel beras dari toko ditaruh di, ada orang yang belum sempat beli beras, bawa uang, kalau badhe bayar, oh nggih, monggo lek panjenengan kasih rupiah arto, jenengan tumbas nih kok beras, ada panitia yang nunggu di sana, jenengan beli beras dulu 3 kilo, nanti bawa ke sini, kalau sudah berupa beras, ayo saya bimbing niatnya. Itu bisa kalau seperti itu. Mungkin untuk sosialisasi masih membutuhkan waktu yang relatif lama. Baik, itu isinya formulir yang kedua, masalah niat. Tadi 2 ilustrasi, kalau masih berupa sudah berupa beras atau masih berupa uang. Yang terakhir isinya formulir ini secara singkat adalah masalah sodaqoh. Monggo sodaqoh sunnah, nggak apa-apa panitia narik mungkin jenengan badhe sodaqoh selain pembayaran zakat. Sodaqoh ini digunakan untuk apa? Operasional panitia, juga berhubungan dengan fikih. Hubungannya apa? Jangan sampai operasional zakat fitrah diambil dari kas masjid. Sekali lagi, jangan sampai operasional panitia zakat fitrah bensin damel meteraken mriki-mriki jangan sampai diambil dari kas masjid. Mengapa? Karena tidak ada hubungan antara masjid dengan zakat fitrah. Ibadah di masjid itu ya sholat, ngaji, iktikaf, baca Quran, dan lainnya yang berhubungan dengan masjid. Adapun zakat fitrah sama sekali tidak berhubungan dengan aktivitas masjid. Adapun panitia zakat biasanya diambil dari struktur takmir masjid, itu kan secara tradisi saja.
Kenapa? Biasanya sing muri-muri agama nang kampung itu nggih takmir masjid. Akhirnya panitia juga toko takmir masjid menerimanya juga di teras masjid. Tapi kalau kita pikir secara fikih, nggak ada hubungannya antara zakat fitrah dengan ketakmiran masjid. Maka nggak boleh operasional itu diambil dari kas masjid. Loh Ustaz, kan akhirnya masjidnya rame. Meramaikan masjid itu dengan sholat, dengan zikir, dengan ngaji, dengan baca Quran. Yo memang ketika zakat fitrah rame, tapi kan sing rame antri kupon, bukan itu. Maka sedekah sunnah ini perlu untuk biaya operasional supaya tidak diambil dari kas masjid, dan itu salah lagi secara fikih. Tapi kita jelaskan di kalimat berikutnya, apabila terdapat kelebihan guna biaya operasional dan kegiatan panitia zakat fitrah, saya menyumbangkan uang sejumlah berapa? 10.000, 20.000. Titik. Apabila terdapat kelebihan uang, saya memberikan izin untuk dipergunakan guna keperluan baik lain sesuai kebijakan panitia. Ini diikrarkan sekaligus. Umpami biaya operasional sih lebih, maksud pada dibalik situ-situ penggalian malih. Wis sudah diikrarkan sejak awal, ono kelebihan digawe sing liyane, pokoknya maslahat misalnya untuk biaya halal bihalal, nyewa teror, corona itu mboten enten gitu. Biaya PHBI apa, itu sudah bebas. Itu kita sebutkan di formulir ini. Sekali lagi, sudah terakhir itu saja. Adapun poin berikutnya kan doa itu kita sertakan supaya nggak ada lampiran lain, sudah include di formulir ini, di mana doa muzaki dan di mana doa wakil panitia itu intinya. 3 isi formulir fikih zakat fitrah, isian sekaligus panduan demi keabsahan zakat fitrah kita. Makasih. Terima kasih Pak Yai. Pemirsa, sungguh luar biasa sungguhnya manfaat dari formulir fikih zakat fitrah ini. Setelah kita mendengarkan penjelasan beliau yang sangat jelas, gamblang, ya, bagaimana formulir fikih zakat fitrah ini bisa menjadi guide bagi panitia penerima zakat maupun yang pemberi zakat, sehingga diharapkan dengan formulir fikih zakat ini keabsahan zakat fitrah ini tetap terjaga sesuai dengan fikih, khususnya fikih yang dianut oleh Nahdlatul Ulama, tentunya adalah mazhab Syafi'i. Di sini ada 3 hal yang dijelaskan tadi terkait dengan keadministrasian. Ini ternyata memang penting, Pak Yai. Di beberapa kampung yang pernah saya dapati itu tidak ada semacam formulir fikih zakat fitrah ini, sehingga mereka mungkin dihitung pakai buku biasa gitu, dihitung mana alamatnya dan seterusnya. Tapi kalau ini benar-benar rigid, ya, jadi ada semacam nanti kalau ada persoalan terkait dengan distribusi itu memudahkan karena ada RT RW gitu, sehingga tidak adanya terbakan yang tadi mengkhawatirkan bisa menjadi batal. Itu bahaya ya, kalau kemudian zakat itu kembali lagi, saya zakat ternyata kembali lagi berasnya ke saya, ternyata batal. Ya, ini yang kita harus hati-hati. Nah, ini menurut saya ini sangat penting, Pak Yai. Ini kira-kira dijual bebas atau gimana? ini memang panjenengan membuat panduan semacam ini memang untuk warga, untuk warga sekitar ini, ya, atau untuk pondok. Apakah juga sudah dimanfaatkan oleh, maksudnya sudah tersebar ke berbagai kalangan masyarakat di lingkungan Haji sini? Iya, karena zaman medsos tadi, kami PDF kan, kemudian kami share. Gitu ya, alhamdulillah. Ya. Terus nanti di aplikasi Zoom juga panitianya dari teman di Kemenak Pusat itu juga
minta ini, artinya karena zaman medsos ya akhirnya gampang sekali untuk, sebenarnya ada dua file. Ini file pertama, terus file kedua itu agak dawa, 8 halaman. Kita sertakan di situ takbir kitabnya, ibarat keterangan kitabnya mengapa kalau zakatnya balik nggak sah, keterangannya di kitab apa. Kenapa niat itu kalau untuk anak yang sudah balik harus dia niat sendiri, itu keterangannya di kitab apa. Itu 8 halaman dan itu semua kita share. Itu memang Pak Kiai, terkait dengan tadi ya, di kampung-kampung itu kan biasanya dikumpulkan di masjid ya. Pertama tadi terkait dengan zakat fitrah itu dikumpulkan di masjid, kemudian kadang segala kebutuhan dalam pengelolaan zakat itu saya tidak tahu dari mana gitu, apakah memang kemudian memisahkan sodakohnya dari muzaki ya, atau tidak gitu. Nah, memang saya belum pernah terlibat secara langsung ya, cuman beberapa saya mengamati. Nah itu kadang kan misalnya untuk kegiatan malam hari ada mungkin makanan ya. Kemudian juga ada kayak tadi kaos-kaos misalnya ya, ada kaos seragam gitu kan, mungkin baju gitu kan, kopiah, atau enggak setelah itu dapat sarung misalnya, dapat sarung sarung manggis lah atau apa ya. Oh ini nggak boleh menyebut merek ya. Kecuali manggis juga pakai iklan. Iya. Nah ini tentu harus berhati-hati ya. Iya harus berhati-hati karena tadi jangan diambil dari uang zakat fitrah, barangkali ada yang bayar uang. Jangan diambil dari kas masjid, tapi biaya operasional yang memang kita minta kepada warga. Ya mungkin itu tadi yang saya juga yang terjadi di tempat saya juga begini. Ada yang terkait dengan zakat fitrah yang menggunakan uang tadi ya, menggunakan uang kemudian diganti dengan beras ya. Nah panitia itu menyediakan beberapa ton gitu. Jadi memang panitia itu menyediakan beberapa ton, pinjam dari toko misalkan ya. Pinjam dari toko. Nah bukan yang tadi misalnya dari pemberi zakat kemudian dijual gitu, tetapi ini memang disediakan. Terus ketika tetapi dengan 2.000 sekarang itu 25.000, berarti kan 2,5 kilogram. Nah kira-kira dengan akad seperti itu sah ya, karena itu memang beli atau gimana? Artinya saya tanya akadnya, berarti sekian ton itu disediakan untuk siap dijual ketika ada orang yang belum sempat beli beras. Iya, belum sempat. Hanya bawa uang, kemudian diwakilkan. Artinya tapi niatnya dia itu, niatnya muzaki harus ketika sudah berupa beras. Berarti jangan hanya ngasih uang terus belikan beras terus pergi. Taukilnya 2 tadi itu. Tukokno beras, lewes ono beras, niatno. Tapi ketika panitia sudah menyediakan sekian ton sebagaimana panjenengan sampaikan tadi, entenono sik. Muzaki entenono sik ya, tukuo atau tak tukono. Atau tukuo, rek iki rek jogono sak paket 2,5 kilo misalkan. Dijual kepada dia sudah, silakan sekarang Anda niat. Jadi niatnya sudah definitif berupa beras, sudah ada beras di depannya. Jangan kemudian suruh rupa duit kemudian sudah niat. Jadi memang mudah, hanya membutuhkan kecermatan, Dan nanti secara praktek di kepanitiaan, ini kalau mengikuti idealnya, itu kan satu muzaki satu dokumen 3 lembar, itu kan boleh nerimo 400 teko muzaki lah, 400 kali 3 lembar lah, biaya lagi itu. Ini bisa di-print satu saja. Terus ditaruh di depan meja, biasanya diisolasi 3 halaman, nanti panitia punya buku sendiri, biasanya buku yang besar kayak punyanya bendara itu tinggal dibikin tabel sesuai ini.
tabel nama, tabel alamat, tabel RT RW, tabel nomor HP. Terus 3 isi tadi itu. 3 isian tadi kan niat, terus apa tadi, niat, kemudian yang kedua biaya operasional ya. Biaya operasi, yang pertama tadi administrasi, nama, alamat, RT RW, nomor HP, terus kemudian niatnya itu sudah dikawal apa belum, tinggal dicentang saja di buku itu, dicentang sudah terkawal berdasarkan lembaran ini yang sudah ditaruh di depan meja. Kemudian dia nyumbang untuk biaya operasional enggak? Nyumbang, centang. Enggak nyumbang, silang, tinggal gitu saja. Jadi hanya butuh 1 buku dan fotokopian ini satu saja di depan meja. Plus di situ kan sudah ada doa-doanya. Jadi nggak perlu ini 1 orang 1 dokumen, nanti kan malah arsip nasional ini. Terima kasih. Terus gini Pak Kiai, ini kan terkait dengan kepanitiaan. Nah, apakah kemudian sama dengan panitia ini juga kan bagian dari golongan yang mendapatkan zakat fitrah ya? Artinya apakah sama antara amil dengan panitia zakat? Panitia ada 2 kemungkinan, bisa hanya wakil, bisa amil. Bisa wakil, bisa amil. Yang masuk 8 asnaf itu adalah yang amil. Adapun yang wakil bukan amil. Yang wakil tidak berhak menerima. Wakil harus amanah. Amanahnya apa? Nerimo, disalurkan. Nerimo, disalurkan. Dan itu yang dipasang di banner di depan kantor panitia zakat. Panitia penerimaan dan penyaluran zakat fitrah. Kan berarti mek nerimo salurno. Ojo nerimo dipek. Wong dia wakil. Dia wakil. Kecuali dia amil kayak Lazisnu itu sudah diputuskan di Basul Masail, dia memang amil. Nanti ada 8 bagian dari 8 asnaf itu dia ada. Tapi kalau nggak ada itu berarti dia hanya sekedar wakil tadi itu, dan dia tidak berhak untuk menerima. Dan yang praktek pembayaran uang tadi, pembayaran uang itu yang menjadi kritikan kita dan harus terus kita sosialisasikan itu sekolah-sekolah itu. Sekolah itu kan kadang kalau nggak masa ini corona ini ya, biasanya kalau masa normal itu kan memberikan selebaran edaran kepada wali siswa, mempersilahkan anaknya untuk membayarkan zakat melalui kepanitiaan yang dibentuk oleh sekolah, OSIS misalkan atau BDI, Badan Dakwah Islam, dibayarkan. Terus di situ ada opsinya, ada yang bersifat opsional. Silakan dalam bentuk beras sekian kilo atau uang sekian rupiah. Ini yang perlu kita kritik secara fikih. Pertama, ikut mazhab apa? Dan tadi sudah kita jelaskan. Yang kedua, niatnya anak itu gimana? Niatnya anak itu gimana? Ayo kalau masih bawa uang, anak itu belum balik, katakan sekolah SD, belum balik. Seharusnya yang niat siapa? Ayahnya. Itu dibimbing niat di sekolah. Loh, padahal masih belum balik. Yang harus niat adalah ayahnya. Terus serupa duit, niatnya kapan? Taukilnya kapan? Itulah yang harus kita sosialisasikan secara fikih. Sering kita sampaikan, ngajari anak kita ini kan peserta didik kita ajak untuk gemar berbagi. Ini kan bentuk pendidikan. Iya, memberikan pendidikan itu penting, tapi juga pendidikannya kan harus komprehensif. Semangat berbagi diajarkan, tapi fikih zakat fitrah juga harus kita ajarkan. Yang tepat secara fikih itu gimana? Berarti ya jangan pakai opsional uang lah, karena itu bisa tepat secara fikih mazhab Syafi'i. Tapi yang ini perlu berarti sebaiknya pilih saja uang atau beras gitu ya. Beras saja, jangan pakai uang gitu. Terus kalau pakai beras, yang perlu kita sampaikan juga ukurannya berapa.
Ukurannya berapa? Ukuran itu kan kalau hadisnya membicarakan satu sok itu 4 mud makanan pokok. Berarti makanan pokok kita yang nasi asalnya beras tadi itu berarti 4 mud beras. Berarti berasnya dimut ping 4. Dimut ping 4. 4 mud beras. Pertanyaannya 1 mud itu kalau dikonversikan ke gram berapa? Ada pendapat yang mengatakan 1 mud itu 6 on, ada yang mengatakan 7 on. Kalau ikut pendapat yang 6 on, berarti 6 kali 4 sama dengan 2,4 kg. Biasanya digenapkan menjadi 2,5 kg. Yang mengatakan 1 mud 7 on, berarti 4 kali 7. 4 mud kali 7 on, berarti 2,8 kg. Biasanya digenapkan menjadi 3 kg. Oke. Kalau yang hitungan rinci, misalkan di kitab Mukhtasar Tasydidul Bunyan, 4 mud itu 2,5 kilo. Tapi kalau hasil penghitungan Romo Kiai Haji Muhammad Maksuddin Ali itu 2 kilo 7 on 20 gram, 2,720. 2 kilo petung on 20 gram. Tapi kan gak ada saya timbangan yang sampai rinci gram, itu kecuali timbangan digital, pengadaan barang nanti panitia. Akhirnya digenapkan menjadi 3 kilo. Dan itu yang lebih hati-hati. Yang kita sosialisasikan gimana? 2,5 kilo sudah sah. Tapi kalau kepingin hati-hati 3 kilo. Dan kan cuma setahun sekali mek mundak 1,5 kilo kan itu. Jangan kemudian protes, wah tuh saya zakat fitrah mundak 1,5 kilo. Ya Allah mek 1,5 kilo. Coba beras 1 kilo itu 11.000. Kan karek nambahi 2 M tok 5.500. 1,5 kilonya kan segitu. Jadi lebih hati-hatinya memang 3 kilo. Meskipun kalau ada yang bawa 2,5 kilo dan dibayarkan, itu sudah sah. Ya. Jadi sayangnya 3 kilo ya. Ya. 3 kilo. Terus tadi terkait ini orang yang mendapatkan atau yang berhak, fakir miskin katakanlah gitu, berhak mendapatkan zakat fitrah. Nah, ketika ada satu wilayah misalnya kemudian si fakir miskin ini pada hari itu mendapatkan sekitar 1 kuintal. Artinya si fakir miskin ini tetap berhak untuk membayar zakat fitrah gitu. Itu yang tadi kita sampaikan, bahwa orang yang boleh menerima zakat juga terkadang wajib membayar zakat. Makanya yang perlu diantisipasi jangan sampai beras itu kembali kepada dia. Terkait pendistribusian zakat fitrah itu juga perlu diperhatikan. Ada kaidah yang berhubungan antara zakat dan nafkah. Ada pemberian atas nama zakat, ada pemberian atas nama nafkah. Hubungan antara zakat dan nafkah itu paling tidak ada 2. Atau dengan kata lain, ada 2 hubungan antara zakat dan nafkah. Hubungan yang pertama, tadi sudah kita bahas. Orang yang wajib dinafkahi, wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Sekali lagi, orang yang wajib saya nafkahi, wajib saya bayarkan zakatnya. Misalnya saya sebagai suami punya anak yang jumlahnya 3, dan saya punya istri yang kebetulan jumlahnya juga 1. Kerungu gitu kan. 1. Anak 4 lali. Istri 1, anak 4. Mereka masih kecil, anak 4 anak saya. Umur 8, umur 6, umur 4, umur setengah tahun. Nercel. Itu mereka kan wajib saya nafkahi. Berarti wajib saya keluarkan zakat fitrahnya. Adapun anak yang sudah balik tadi itu, dia harus bayar zakat sendiri. Adapun dia belum kerja, saya kasih supaya dia niat sendiri atau mewakilkan pada saya. Hubungan yang kedua. Kalau yang pertama tadi, orang yang wajib dinafkahi, wajib dibayarkan zakatnya. Hubungan yang kedua, orang yang wajib dinafkahi tidak boleh dikasih sesuatu atas nama zakat. Sekali lagi,
orang yang wajib saya nafkahi, nggak boleh saya kasih sesuatu atas nama Zakat. Contohnya, anak pertama saya, si umur 8 tahun, nyonduk, bapak wajib zakat fitrah. Timbangannya tak kayak nang sopo-sopo, sampean kan durung nyambut gawe. Tak kayak sampeyan nani zakat fitrah bapak. Ya. Ini nggak sah. Dan itu jarang terjadi. Sudah maklum lah orang itu. Yang sering terjadi itu kalau dibalik, ada orang tua yang sudah tidak mampu untuk mangan menimbe, nggak mampu lah, fakir miskin namanya. Anaknya kok mampu, maka kan wajib dinafkahi. Siapa yang menafkahi? Ya anaknya. Anak wajib menafkahi orang tuanya. Ini yang sering terjadi. Anak membayar zakat, misalnya zakat mal, kok dikasihkan kepada Orang tuanya yang tidak mampu. Kadang wong kutho niki rada mefetu efek ya. Ayo ya, zakat male sampean piro ya? Oh ya hitungno Dik. Wah, alhamdulillah ya. Oleh 1 juta ya. Ya wis, dikene sapa Dik? Ya kok lek dikene ibuke sampean ya, nok kampung, nok Sumawi. Sumber Manjing Wetan ya. Dikene nang Sumawi ya, kok riyo ya wis, riyo sudah bangga. Bawa uang ke kampung, bawa 1 dikasihkan ibunya. Wis rasa ya opo, bangga. Dia nggak sadar bahwa dia pulang seminggu di rumah ibunya, gowo anake 4, bojone sepasang suami istri, mangan seminggu melok ibu. Akhirnya duit 1 juta. Dia mau kembali ke Malang, duit 1 juta mek karek 1.000. Delok putune 4 saaten dipecah 20.000. Dikene nang putune disangokno. Ditakoki lho, "Eyang kok punya uang?" "Ya sisa zakate bapakmu." Ini selain konyol juga tidak sah. Kenapa? Orang tua ketika dia wajib dinafkahi oleh sang anak tidak boleh memberi sesuatu atas nama zakat. Walaupun itu berada di luar, bukan dalam satu keluarga, ya. Mungkin di wilayah keluarga lain. itu ada 2. Berarti keluarga itu ada 2. Ada keluarga yang wajib saya nafkahi, ada keluarga yang tidak wajib saya nafkahi. Kalau keluarga yang wajib saya nafkahi, jelas nggak boleh saya kasih atas nama zakat. Tapi kok ada keluarga yang tidak wajib saya nafkahi, boleh saya kasih sesuatu atas nama zakat. Atas nama zakat boleh. Contohnya gini, adik itu. Ada kakak beradik, kakaknya kaya, adiknya kurang mampu, fakir miskin lah, adiknya fakir miskin. Apakah adik ini wajib dinafkahi? Khilaf antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Menurut mazhab Syafi'i, adik tidak wajib dinafkahi oleh kakaknya. Berarti menurut mazhab Syafi'i, adik boleh dikasih sesuatu atas nama zakat. Mal. Kalau menurut mazhab Hanafi kan adik wajib dinafkahi, berarti nggak boleh dikasih. Yang juga ditanyakan terkait pertanyaan panjenengan tadi, suami wajib menafkahi istri. Berarti suami nggak boleh ngasih sesuatu atas nama zakat kepada istrinya. Hubungan yang pertama. Hubungan yang kedua, suami mengeluarkan zakat untuk istrinya karena memang istrinya wajib dinafkahi. Kalau dibalik gimana? Kalau dibalik, suaminya nggak mampu, nggak nyambut gawe, loro suwe gitu ya. Sing nyambut gawe bojone, sing wedok. Kan suami tidak wajib dinafkahi oleh istri. Adapun dikai itu sedekah sunah. Bojoku wis loro, aku sing nyambut gawe tak kei, itu sedekah sunah. Tapi kan bukan nafkah wajib. Berarti istri tidak wajib menafkahi suami. Hubungannya dengan zakat, berarti istri boleh ngasih zakat kepada suami. Dan itu yang ditanyakan oleh istrinya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dan ternyata menurut keterangannya, nanti ganjarannya 2, pahalanya 2. Kalau kita ngasih kepada kerabat itu, pahalanya 2. Dari mana? 1, pahala sedekah atau pahala zakat. Yang kedua, pahala menjalin silaturahim. Bahkan zakat kepada keluarga dengan catatan pokoknya dia tidak wajib dinafkahi, itu sampai menghilangkan kemakruhan zakat fitrah. Zakat fitrah itu bisa saja makruh kalau misalnya tertunda.
mari sembahyang riyoyo kait bayar zakat. Jam 12 awal kait bayar zakat. Zakatnya sah tapi makruh. Dan kita maklum kemakruhan dalam ibadah menghilangkan fadilahnya. Berarti kemakruhan zakat menghilangkan fadilah zakat. Tidak makruh lagi karena saya sik ngenteni dulurku. Aku duwe paklik fakir miskin. Kayak iso tak kei zakat kok mari sembahyang riyoyo. Itu enggak makruh lagi. Karena dia mengutamakan kerabatnya. Wa atidal qurba haqqahu. Meskipun ayat ini konon dinasah, tapi dalam konteks seperti itu dia dapat pahala menjalin tali kekerabatan. Kemudian ini terkait dengan waktu tadi ya. Sekarang ini kan era Covid ya. Nah, ada tadi menyinggung afdol, kapan kira-kira zakat fitrah itu diberikan. Itu di akhir gitu ya. Nah, ini kalau dengan era Covid ini sebaiknya seperti apa, atau memang tetap berlaku ya? Zakat fitrah itu sudah boleh dibayarkan sejak 1 Ramadan ya. 1 Ramadan. Kalau mau dirinci, ada 5 waktu mengeluarkan zakat. Yang pertama waktu boleh, yang kedua waktu fadilah afdal, yang kedua waktu wajib, yang ketiga waktu afdal, yang ketiga waktu makruh tadi itu, yang kelima waktu haram. Penjelasan secara singkat, waktu boleh. Kapan kita sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah? Sejak 1 Ramadan. Berarti kalau memang ini di era Covid, bukan era lah, era kayak suwe. Bukan era, ya. Hari-hari masa hari-hari Covid. Ya berarti kita bayar sekarang Ramadan tanggal gini. Berarti kan berapa? Sekarang 16. Berarti riyoyo kirang pinten dinten iki? Ya, ngitung riyoyo. Kirang 13. Wow, itu sudah boleh. Wong 1 Ramadan saja boleh. Itu boleh mengeluarkan zakat fitrah sejak 1 Ramadan. Yang kedua waktu wajib. Kapan orang itu wajib mengeluarkan zakat fitrah? Kalau dia menemui Ramadan dan menemui Syawal, meskipun cuma sebentar. Contohnya, katakan Ramadan tahun ini 29 hari. Ada bayi lahir tanggal 29 Ramadan jam 5 sore. Setengah 6 maghrib, berarti sudah masuk 1 Syawal. Jam 6, naudzubillah, kok bayi itu meninggal dunia. Uripe mek sak jam tok. Tapi dia mendapati Ramadan setengah jam, mendapati Syawal setengah jam. Berarti anak itu sudah wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Karena dia mendapati Ramadan dan Syawal, meskipun cuma sebentar. Opomane Ramadan urip terus, Syawal urip terus, itu wajib. Yang ketiga waktu fadilah. Kapan sih afdalnya kita membayar zakat itu? 1 Syawal setelah sholat subuh sampai pelaksanaan sholat id. Lek sempat, tapi biasanya wis gak sempat, terus bingung antri jeding, klambi limo anyar kabeh sing digawe dhisik sing ngendi, wis gak sempat. Bisa dilakukan dengan disiasati. Misalnya aku nang masjid sembahyang subuh wis tak centelno kabeh. Zakat-zakat wis tak centelno kabeh. Engko mudhun teko masjid, aku wis niteni ana fakir miskin sing tak kei zakat. Itu kalau bisa dilakukan itu afdal. Yang keempat waktu makruh tadi sudah kita jelaskan, setelah pelaksanaan sholat sampai waktu maghrib. Kalau waktu haram sudah terbenam matahari 1 Syawal, berarti sudah masuk tanggal 2 Syawal, kok baru mengeluarkan zakat fitrah. Itu hukumnya haram, kecuali dia memang tidak menemukan 8 asnaf semuanya, maka tidak haram lagi dan jatuhnya nanti qadha. Tapi jarang itu. Makasih. Jadi tadi juga terkait dengan waktu ya. 1 Syawal sampai masuk ke 2 Syawal. Untuk wajib seorang fakir miskin pada saat itu memiliki atau mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, gitu ya. Jadi andai kata misalnya belum, berarti kan tidak wajib untuk membayar zakat ya. Karena nggak ada yang dimakan besok dan malamnya. Batasan terkait dengan kebutuhan hidup itu kira-kira seberapa? Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci sehingga mungkin bagi pemirsa yang sedang mengikuti live streaming ini kemudian bisa memberikan pemahaman yang sama.
Memang kebutuhan itu kan meskipun terbatas kan berkembang. Sandang pangan papan itu kan berkembang. Kan sekarang kebutuhan sekarang sudah sandang pangan papan ces-cesan paketan. Tapi yang terkait dengan zakat fitrah itu min quti yaumihi, makanan di hari itu. 1 Syawal siang dan malam 2 Syawal ada yang dimakan, itu saja. Terus syarat zakat itu kan bima fadulaan mali, ono lebih meni ono sing dipangan, meni awan ambek bemi untuk dia dan orang yang wajib dia nafkahi. Terus ada kelebihannya, itulah orang yang wajib membayar zakat fitrah. Jadi tidak harus orang kaya yang bayangan kita menengah ke atas kan, betul. Jadi standarnya itu. Kebutuhan pasti ada batas. Yang tidak ada batasnya yang keinginan. Keinginan. Terus terkait lagi ini ketika distribusi di masyarakat itu kan kadang ada dua pendapat. Aduh, sebaiknya saya distribusikan sendiri aja daripada ketika saya serahkan ke masjid misalnya. Kalau masjid kan diberikan kepada orang yang belum tentu saya tahu gitu. Tetapi kalau kemudian saya berikan sendiri di lingkungan saya, maka saya tahu siapa yang harus saya beri. Nah, kira-kira dua pendapat ini gimana menurut? Panitia sebagai wakil dan kita mewakilkan kepada dia karena memang kita kurang mampu untuk menjalani. Kalau sudah mampu ya lebih baik dibayarkan sendiri ya. Dibayarkan sendiri. Saya zakat zakat saya dan keluarga saya wis sakekno dhewe ya. Aku jelas delok iku fakir miskin ya guru ngaji, ketahuan solehnya. Kalau lewat panitia bukan meragukan ya waspada, artinya jangan-jangan cara penerimaannya tidak benar secara fikih, cara penyalurannya juga sama. Tapi kalau sudah diilmoni ya nggak apa-apa, ini demi syiar kan gitu, demi syiar. Maka ini terkait dengan niat nanti, terkait dengan niat. Kapan sih kita niat zakat itu? Kita niat zakat itu di 3 waktu dan itu bersifat pilihan. Kita bisa niat ketika langsung ngasih kepada penerimanya dan niat dalam hati. Nggak perlu ini zakat saya, zakat fitrah saya untuk kamu sebagai fakir miskin. Disawatno berarti. Cukup di dalam hati. Atau ketika diberikan kepada panitia sebagai wakil kita, ketika itu kita niat. Itu waktu niat yang kedua. Waktu niat yang ketiga di rumah pun bisa. Di rumah dengan catatan sudah dipisahkan beras itu dari kebutuhan sehari-hari. Wis dipisah, 3 kilo diniati di rumah. Itu boleh. Ini menjadi solusi bagi orang yang sibuk. Nanti aku kene metu dengan pasar, tolong nak ya, mulai ana panitia zakat, tolong kekno. Atau kamu antarkan ke masjid ke panitia zakat. Lek ditakoki wis diniati, sampun diniati bapak dan beliau. Sudah boleh. Jadi ada 3 waktu tadi itu untuk melakukan niat zakat fitrah. Terima kasih Pak Kiai yang sungguh luar biasa memberikan penjelasan terkait dengan fikih zakat fitrah, termasuk juga terkait dengan panduan ya fikih zakat fitrah yang berupa formulir ini yang menurut saya sangat bermanfaat ya untuk bisa disebarkan di seluruh masjid-masjid musola yang memiliki panitia zakat fitrah sehingga untuk mengurangi ketika terjadi penyimpangan-penyimpangan ya, khususnya untuk menata tetap sesuai dengan keabsahan, sesuai dengan fikih, khususnya menata niat ya. Kadang-kadang lupa, sudah diberikan uang kemudian lupa gitu mungkin ya. Nah, karena waktu sudah di penghujung Pak Kiai, mungkin kesimpulan dari formulir fikih zakat fitrah. Intinya memang formulir ini semangatnya memudahkan supaya ibadah yang merupakan bagian rukun Islam ini tepat secara fikih. Kita ingat dengan yang disampaikan oleh Syekh Ahmad bin Ruslan dalam kitab Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal.
Siapa orang yang beramal ibadah tanpa ilmu, maka nanti ada potensi ibadahnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas panitia baik sangat mulia dan pahalanya besar, seperti orang yang berjihad sampai dia kembali ke rumahnya. Penjelasan kita tadi jangan sampai kemudian panitia morominder, gak panitiaan, gak paten misalnya. Betul, pahala panjenengan besar, tinggal kita sesuaikan dengan fikihnya, dan insya Allah bisa terkawal melalui formulir fikih zakat fitrah ini. Ini insya Allah bid'ah, tapi bid'ah hasanah formulir ini. Dan kami juga punya formulir fikih kurban, karena kurban itu juga perlu dikawal, mana kurban sunnah, mana kurban wajib, mana jangan sampai ada penjualan kepala hewan kurban untuk ngongkosi tukang jagal dan seterusnya, maka juga ada biaya operasional, juga ada formulir fikih kurban. Tapi dalam konteks sekarang, nyampang kita di Ramadan, mari kita kaji formulir fikih zakat fitrah ini, bisa kita share di media-media sosial, sekali lagi demi keabsahan ibadah yang kita lakukan. Mungkin kita atas ilmu ikan barokah manfaat. Amin. Terima kasih Pak Kiai. Demikian penjelasan terkait dengan formulir fikih zakat fitrah, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua untuk tetap menjaga ya kehati-hatian kita di dalam rangka proses membayar zakat fitrah di masyarakat, khususnya di warga Nahdliyin begitu ya Pak ya. Terus terakhir untuk biar afdol Pak Yai, mohon doa penutup dari pengajian atau ngaji online di siang hari ini, yaitu ngaji online yang ke-16 ya. Mudah-mudahan ngaji online berikutnya dan seterusnya bisa berjalan dengan lancar, dan saya selaku sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada sesuatu yang tidak berkenan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini risalah wal jamaah wal barakah wal nafil ummah wal izah li ahli sunnati wal jamaah an-nahdiyah wa ala jami'i ma nawahu nabiyina Muhammad khairul bariyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iya, kenapa? Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', qalbin la yakhsha, wa 'amalin la yurfa', wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma ij'alna hadina muhtadin ghayra dhalin wa la mudillin, harban ya ada'i silman li awliya'i, nuhibbu bi hubbika an-nas wa nu'adi bi adawatika man khalafa min khalqik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.